Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-9, mulai ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Lukas pasal 9 mulai ayat 57 sampai ayat 62. Demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya mengikut Dia dengan cara yang benar. Dan Dia ajarkan itu melalui peristiwa di mana ada orang yang mau mengikut Dia dan ada orang yang Dia ajak untuk mengikut Dia. Dan respon dari orang itulah yang dijadikan oleh Yesus menjadi materi untuk memberi pelajaran kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya mereka mengikut Yesus. Hari ini saudara, saya dan saudara, kita adalah pengikut Kristus. Tetapi pertanyaannya hari ini, sudahkah kita mengikut Yesus dengan cara yang benar? Karena sekali lagi menurut saya saudara, bahwa hal yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah pengiringan kita akan Tuhan. Lebih penting dari segala apapun. Pengiringan kita akan Yesus itu lebih penting dari apapun. Karena di dunia ini kita mengerjakan banyak hal yang penting. Kita mencari nafkah, kita berjuang, kita mempersiapkan masa depan,
kita melakukan banyak hal, kita meniti karir, kita menempuh pendidikan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya itu penting, saudara. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah pengiringan kita akan Tuhan. Karena pengiringan kita akan Yesuslah yang akan berdampak kepada kekekalan. Kalau kita berjuang untuk kesuksesan dunia ini, segala sesuatunya itu akan kita tinggalkan. Bahkan dunia ini akan lenyap, sehingga semuanya itu tidak akan ada artinya, saudara. Kalau kita berjuang untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, satu saat semuanya itu akan tinggal nama. Tetapi kalau kita mengikut Yesus dengan cara yang benar, setelah kita mati pun, kita akan masuk kekekalan sampai selama-lamanya, masuk sorga sampai selama-lamanya. Itu sebabnya, saudara, pengiringan kita akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada semuanya. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak orang yang tidak terlalu peduli apakah pengiringannya akan Tuhan sudah benar atau tidak. Kalau cara dia bekerja untuk meraih keberhasilan, dia akan urus, akan perhatikan betul apakah itu sudah benar atau tidak. Cara dia meraih gelar, dia akan urus, dia akan perhatikan apakah sudah benar atau tidak, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi cara mengikut Yesus yang berhubungan dengan kekekalan, seringkali orang asal-asalan. Padahal itulah yang akan berdampak sampai kekekalan selama-lamanya. Itu sebabnya pagi ini, saudara, saya mau menantang saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan bagaimana pengiringan saudara akan Tuhan. Sudahkah saudara serius memperhatikan dan membenahi cara pengiringan saudara akan Tuhan? Dan sudahkah saudara mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan dengan benar? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama saat ini, saudara. Dan kita akan belajar dari konteks ini. Ada 3 cara mengikut Yesus dengan benar. Yang pertama, saudara, di mana ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi yang pertama, ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Dan ketika dia berkata demikian, saudara, hal yang menarik yang saya rindu kita renungkan dan belajar adalah ayat 58, saudara, di mana Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa maksud Yesus mengatakan hal itu, saudara? Kepada orang yang berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, maksudnya dirinya sendiri, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus mau menegaskan dari sana tentang bahwa tidak ada jaminan dari sisi fasilitas. Dan Yesus mau menegaskan dari sana adalah bahwa orang yang mau berkomitmen mengikut dia harus siap mengikut dia apapun kondisinya, apapun keadaannya, sekalipun tidak ada jaminan fasilitas. Dia berkata anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Tidak ada kemewahan pada waktu itu. Dan orang yang mau mengikut dia, Yesus mau mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus siap mengikut dia sekalipun pada waktu itu tidak ada jaminan itu. Artinya, saudara, prinsip pertama, cara mengikut Tuhan dengan benar adalah siap tetap mengikut dia apapun keadaannya, apapun kondisinya. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Pengiringan kita akan Yesus, saudara, itu adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita urus, karena itulah yang akan berurusan dengan kekekalan. Dan dalam pengiringan kita akan Tuhan, cara yang benar yang pertama adalah bahwa kita harus siap mengikut dia apapun kondisinya, apapun keadaannya. Terlalu banyak, saudara, orang mengikut Tuhan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada orang mengikut Tuhan hanya supaya diberkati usahanya. Ada orang mengikut Tuhan hanya supaya
disembuhkan penyakitnya, dijawab doanya, dia mengalami mujizat, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya setuju bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan akan mengalami berkat, akan mengalami mujizat. Saya percaya karena saya sendiri dalam mengikut Tuhan, saya mengalami banyak berkat Tuhan. Saya banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Jawaban doa itu adalah satu hal yang hari demi hari aku alami dalam hidup ini ketika aku mengiring Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah jika misalnya itu tidak ada, apakah kita masih tetap akan mengikut Tuhan? Jika seandainya doa saudara tidak dijawab, apakah saudara akan tetap mengikut Tuhan? Jika seandainya saudara tidak diberkati, apakah saudara akan tetap mengikut Tuhan? Dengar saudara, orang yang mengikut Tuhan dengan cara dan sikap yang benar, aku percaya orang itu akan diberkati, orang itu akan dijawab doa-doanya, dia akan mengalami mujizat dan sebagainya. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa mari kita benahi sikap kita. Adakah satu komitmen dalam hidup kita, sikap dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi kita akan tetap ikut Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kesusahan, penderitaan dan sebagainya, kita akan tetap ikut Tuhan. Sekalipun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita akan tetap ikut Tuhan. Sekalipun kita sakit dan Tuhan belum melakukan mujizat, kita belum mengalami mujizat, kita akan tetap ikut Tuhan. Begitulah seharusnya cara kita mengikut Tuhan. Kalau demikian komitmen anak-anak Tuhan, saudara, mengikut Tuhan, maka anak-anak Tuhan akan menjadi anak Tuhan yang militan. Apapun tidak akan bisa menggoyahkan dia. Kesusahan, penderitaankah, apapun, kekuranger, apapun tidak akan bisa memisahkan dia dari Tuhan. Karena sudah ada satu komitmen bahwa apapun kondisinya, dia akan tetap mengiring Tuhan. Itu seharusnya, saudara, cara mengikut Tuhan. Karena Yesus pun sudah mati bagi kita. Kita pun seharusnya siap menderita, bahkan mati untuk Yesus. Itulah cara mengikut Tuhan dengan benar. Itu yang pertama, saudara. Lalu kemudian peristiwa kedua yang dari sana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana harus mereka mengikut Yesus, di mana ayat 58 Yesus berkata begini, lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kemudian ada seorang lain, saudara, Yesus sendiri yang berkata kepada orang itu, ikut aku, nak. Tetapi kemudian orang itu menjawab, izinkanlah aku terlebih dahulu menguburkan Bapakku. Saudara, kita harus paham di sini bahwa bapak dari orang ini belum mati. Karena kalau bapaknya sudah mati, tidak mungkin dia mengikut Yesus. Seperti itu, saudara. Artinya bapaknya masih hidup, tapi dia sebenarnya mau mengatakan bahwa izinkan aku menunggu bapakku mati dulu, lalu kemudian aku kuburkan, nanti aku ikut engkau. Artinya apa yang ada di sana sebenarnya? Penundaan. Lalu kemudian dijawab oleh Yesus, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dengar, saudara, hal kedua yang ditegaskan oleh Yesus cara mengikut dia adalah bahwa kita tidak boleh menunda untuk mengikut dia, dan kita tidak boleh menunda untuk melakukan tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita? Memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil. Mungkin saudara berkata bahwa saya bukan pendeta, saya bukan penginjil. Dengar, saudara, tanggung jawab memberitakan Injil itu bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya penginjil, tapi kepada setiap orang. Karena amanat agung itu diperuntukkan kepada setiap orang. Saudara, saya dan saudara yang telah mengalami keselamatan di dalam Yesus, yang telah percaya Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, dan kita percaya bahwa nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan, dan kapanpun kita mati kita pasti masuk sorga. Dengar, saudara, orang-orang lain juga membutuhkan sorga. Kalau ada keluarga saudara yang belum percaya kepada Yesus dan mereka mati, mereka pasti masuk neraka, karena hanya Yesus jalan ke sorga. Itu sebabnya saya dan saudara punya tanggung jawab memberitakan berita Injil
kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang lain. Kita punya tanggung jawab itu, dan kita tidak boleh menunda, saudara. Lakukan segera, karena saudara tidak tahu kesempatan itu sampai kapan. Beritakan Injil, jangan menunda ikut Tuhan, jangan menunda untuk melayani Tuhan, jangan menunda untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang saudara cintai. Begitulah seharusnya kita mengikut Yesus. Jangan menunda, sekali lagi jangan menunda. Kerjakan tanggung jawab saudara, ikut Tuhan dengan sungguh, lakukan tanggung jawab pemberitaan Injil dengan sungguh. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, hal ketiga cara mengikut Yesus, ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ada orang lain lagi, saudara, ini dia lagi yang berkata kepada Yesus, Tuhan, aku mau mengikut engkau. Tetapi dia berkata, izinkan aku pamitan terlebih dahulu. Lalu kemudian ayat 62 Yesus menjawab, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya orang ini sudah maju, tetapi dia mau mundur lagi dulu, nanti maju lagi. Lalu Yesus berkata, orang yang siap untuk membajak lalu menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Artinya untuk mengikut Yesus itu tidak ada kesempatan untuk maju mundur. Sama seperti membajak, satu-satunya jalan, satu-satunya pilihan adalah terus maju. Kalau tidak maju maka akan rusak. Demikian saya dan saudara dalam kita mengikut Tuhan. Cara mengikut Tuhan dengan benar adalah kita harus tetap maju. Tidak ada pilihan yang lain, maju terus. Karena jalan kita sudah benar, tujuan kita sudah benar, fokus kita sudah benar, pengiringan kita akan Tuhan sudah benar, dan tidak boleh mundur, tetap maju, terus maju. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sudah merenungkan firman Tuhan adalah bahwa hal yang paling penting dalam hidup kita adalah pengiringan kita akan Tuhan. Hari ini saudara akan bekerja, itu penting. Hari ini saudara akan berusaha, itu penting. Hari ini saudara akan berbisnis, itu penting. Semuanya penting. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah pengiringan kita akan Tuhan. Karena pengiringan kita akan Tuhanlah yang akan berdampak kepada kekekalan. Sedangkan apa yang kita perjuangkan hari ini semuanya akan kita tinggalkan. Itu sebabnya penting untuk kita mengoreksi apakah kita sudah mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Dan pagi hari ini saudara kita sudah belajar bahwa cara mengikut Tuhan dengan benar adalah bahwa kita harus siap mengikut Dia apapun kondisinya, apapun keadaannya. Dan cara mengikut Tuhan dengan benar adalah bahwa kita tidak boleh menunda waktu. Tetap ikut Tuhan, kerjakan tanggung jawab kita untuk memberitakan kerajaan Allah. Biarlah hari ini dalam saudara bekerja, saudara gunakan kesempatan itu untuk beritakan berita Injil kepada saudara-saudara, kepada teman sekerja dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, dalam kita mengikut Tuhan tidak boleh maju mundur, terus maju. Puji Tuhan, saudara, hari ini pastikan pengiringan saudara akan Tuhan, saudara mengiring Dia dengan benar. Biar firman Tuhan ini menyegarkan saudara, memberi semangat motivasi bagi saudara untuk mengikut Tuhan dengan benar, untuk mengerjakan pekerjaan saudara dengan benar. Kalau saudara mengikut Tuhan dengan benar, maka saudara pun akan mengerjakan segala pekerjaan bisnis saudara dengan benar. Puji Tuhan, saudara, biar firman Tuhan ini memberkati saudara. Tetap maju, tetap semangat. Kita akan berdoa bersama sebelum melakukan aktivitas kita, saudara. Dan biar firman Tuhan ini memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini, ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka.
Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang
yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa,
kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.